Oke, teman-teman, kita akan membahas sedikit tentang granulasi. Nah, ini contoh proses granulasi basah membuat granul dengan proses penambahan pengikat basah. Kalau di granulasi kering, sebenarnya prosesnya sama. Yang berbeda adalah granulasinya dengan pengikat kering dan tidak ada proses pengeringan. Jadi di sini tuh nggak ada ya. Nah, sisanya kita lakukan tetap sama. Akan ada pengayakan hasil dari granul, kemudian lubrikasi. Lubrikasi ini dilakukan terakhir. Intinya, pencampuran pelicin dan pelincir itu dilakukan terakhir. Kenapa? Karena biasanya mereka bersifat hidrofob. Kalau dicampurkan di awal, nanti akan nambah waktu di solusi gitu. Jadi dicampurkannya setelah masa granulnya jadi. Oleh karena itu, eh, kita seringkali akan mendengar istilah fase dalam dan fase luar. Fase dalam itu apa sih? Fase dalam itu fase eh, masa-masa serbuk untuk membuat granul. Berarti semua yang dimasukkan untuk membuat granul. Apa aja bisa pengisi, pengikat, zat aktif tentu aja, terus penghancur juga bisa, pengikat, pengisi, penghancur gitu ya. Nah, kalau fase luar biasanya glidan sama lubrikan, pelicin dan pelincir. Selain itu, penghancur juga boleh di luar. Jadi penghancur itu ada penghancur dalam, ada penghancur luar. Tergantung desain masing-masing. Nah, jadi em, komponen yang masuk di dalam lubrikasi ini itu menjadi fase luar, gitu ya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam komponen granulat. Ini ini adalah komponen granulatnya. Nah, tujuannya kan ditambahkan pelicin dan pelincir itu supaya masa serbuknya tidak menempel di hopper atau di alat gitu kan. Nah, ini juga dibutuhkan untuk granul karena granul itu kan akan di filling ya, entah itu nanti filling ke sachet atau dalam praktikum ini kita akan filling ke kapsul. Nah, jadi kita coba hitung ya. Ini saya kasih contoh, ini dari reformulasi salah satu teman kalian. Sorry. Nah, di fase dalam, kita pilih dulu ya fase dalamnya. Berarti yang masuk fase dalam adalah API-nya, asetosal. Ini penghancur, boleh masuk dalam. Kemudian PVP, pengikatnya, ya. Terus avisel, pengisinya. Jadi fase luarnya adalah talkum dan magnesium stearat. Nah, kita hitung fase dalamnya, totalnya berapa persen. 100 miligram ini kan per 300 miligram artinya dia 33,3% ya. Kemudian amilomanihotnya 10%, terus PVP-nya 4%, dan aviselnya 47%. Gitu. Dan fase luarnya adalah hmm, Mg stearatnya 0,67% dan talkumnya 5%. Ditotalin ini dulu sama teman-teman. Jadi totalnya, coba ya kita hitung, 33,3 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 47. 94,3%. 94,3%. Dan fase luarnya adalah 5,67%. Berarti ini 33 ya. Nah, teman-teman, ini seperti ini ya, yang luar itu lubrikan sama glidan. Sekarang gini, kalau kita membuat granulasi keringnya pakai cara slugging, artinya kan kita akan membuat tablet besar dulu, yang kemudian nanti akan dihancurkan menjadi granul-granul kecil dengan ayakan, mesh dengan nomor tertentu gitu kan.
Nah, artinya ketika kita membuat tablet yang besar ini, kita sudah memasukkan dia ke alat cetak, di mana nanti dia harus turun di hopper juga. Oleh karena itu, setengah komponen fase luar itu masuk ke fase dalam. Sorry, jadi ketutup ya. Tadi kita sudah hitung 94,3%. Yang ini 5,67%. Nah, setengahnya masuk ke fase dalam. Setengah tuh maksudnya gimana? Ini bagi dua aja. Berarti 0,67 bagi 2, 0,335%. Ini 0,335%. Ini berarti 2,5%. Ini 2,5%. Nimbangnya nanti terpisah. Jadi ini bakal masuk ke sini, ini bakal masuk ke sini. Berarti fase luarnya bukan lagi 5,67, tapi cuma 2,5 ditambah 0,335. 2,835%. Gitu. Sampai sini pahami dulu maksud dan tujuannya. Kalau belum paham, silakan diulang lagi videonya. Kemudian sekarang, gimana caranya? Nah, ini kan berarti 94,3 ditambah 2,835 ya. Jadi total granulatnya adalah 94,33. 97,165%. Ini total granulatnya. Artinya, kita timbang semuanya. Asetosal 100 miligram, amilum 10%, dan seterusnya untuk fase dalam. Jadi yang ditimbang duluan fase dalam. Udah kita timbang, kita campur homogen. Udah fase dalamnya dicampur, kita eh, cetak menjadi tablet-tablet yang besar. Udah ya, ingat ini 97,165%. Kita ayaklah menggunakan mesh, dia jadi granul kecil-kecil. Nah, teman-teman, tahu ya kalau produksi, hasil ini tidak 100% eh, masaknya tetap. Pasti nanti ada yang terbang, ada yang hilang gitu ya. Jadi granul ini ditimbang bobot nyatanya berapa. Ini adalah bobot nyata fase dalam. Harusnya kalau kita lakukan perhitungan bobot nyata fase dalam di sini itu 97,165% bagi 100 dikali 300 miligram dikali 100 kapsul ya. Berarti harusnya kalau nyata nih secara teoritis itu 29,1495 gram ini. Nah, ternyata pas ditimbang nggak nyampe 29, cuma 28 gram. Artinya, fase luar yang ditambahkan ini proporsinya harus sama, harus proporsional. Ingat, harusnya 97,165% itu 29 gram. Pada kenyataannya ada yang terbang, ada yang hilang, jadi tinggal 28. 28 ini itu adalah 97,165, ya kan? Kita mau cari untuk MG, ini untuk fase luar ya, kita sekarang itu fase luar. Kalau bobotnya 28 gram, bobot dari hasil granulasinya. Berarti MG syaratnya 0,335% per yang diketahui berapa? 97,165% dikali dengan 28 gram. Terus talkumnya adalah
2,5 per 97,165 dikali 28 gram. Perhitungan fase luar ini hanya bisa dilakukan setelah teman-teman tahu bobot nyata granulnya. Artinya, hitungan yang ini itu hanya bisa dilakukan di lab setelah tahu bobot nyata granulnya. Barulah yang ditambahkan sesuai dengan em, hasil nyata ini. Karena kalau misalnya kita ngambilnya teoritis, udah nggak proporsional lagi. Karena yang granulnya ada yang hilang. Kalau yang ini kan belum ada yang hilang karena proses ya. Jadi kita tambahkannya sesuai proporsinya. Yaitu kita hitung dengan persenan. Ini contoh perhitungan fase luar, fase dalam. Contoh lain lagi seperti ini. Prinsipnya sama, kita pisahin dulu fase luar mana, fase dalam mana. Nah, kemudian ini kan fase luar nih. Fase luar ini setengahnya masuk ke slug, masuk ke komponen granulat. Jadinya komponen granulat itu 98,5%. Ya, kan harusnya ini 100% kan? Nah, di sini totalnya sebenarnya 3% kan? Artinya sebelah sini itu 97%. Tapi setengah dari fase luar masukin ke sini. Artinya ini akan jadi 1,5, akan jadi 1,5%. Fase luar dan fase dalam. Jadi ini 97 ditambah 1,5%. Jadinya 98,5%. Nah, untuk granulatnya pernya masih per 100 karena belum masih proses. Baru akan diproses, belum ada yang hilang-hilang. Jadi inilah gitu ya. Kemudian laktosanya bisa dihitung dengan cara ini. Intinya dia teoritis laktosanya berapa. Dapat komponen granulatnya secara teori harusnya 640,25 gram. Kita proseslah, proses granulasi. Ternyata hasilnya cuma 620, bukan 640,25. Karena hasilnya menyusut tadi berkurang, berarti sisa fase luarnya, sisa fase luar artinya Mg stearatnya sisa 0,5%, talkumnya sisa 1%. Sisa fase luarnya itu dihitungnya dari bobot nyata. Jadi Mg stearatnya 0,5 per 98,5. Itu dari persenan komponen granulat. Artinya teman-teman, kalau teman-teman punya formula beda-beda, sesuai preformulasinya, hitungannya juga akan beda. Fase luarnya berapa persen ya. Kemudian dikali dengan 620 gram. Sama, talkum juga sisanya 1% per 98,5 kali 620 gram. Dapat inilah yang ditimbang, yang kemudian dimasukkan pada proses lubrikasi. Baru setelah dicampur, kita lakukan proses selanjutnya. Entah itu dimasukkan ke kapsul, atau masukkan ke kemasan, atau proses granulasi juga kan bisa sebagai salah satu proses untuk membentuk tablet ya. Begitu contohnya, silahkan dipelajari lagi ya.